Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Kita percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan, amin. Ya, walaupun saat ini kita masih melakukan ibadah online, sepertinya kita belum melihat ada tanda-tanda bahwa pandemi akan berakhir, tapi kita percaya seperti Tuhan Yesus katakan bahwa damai sejahtera selalu ada dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari saudara, saat ini kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Dialah Tuhan yang bertahta di atas pujian kita. Dan saya ajak saudara semua, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan, ada sukacita. Bahkan ketika saya dan saudara punya masalah, ada jalan keluar untuk masalah kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini, Bapak. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau, Allah yang luar biasa yang ajaib. Hanya pada Engkau saja kami berdoa, hanya padamu kami percaya. Biarlah Tuhan urapan sukacita-Mu memenuhi tempat ini, berikan kami kekuatan baru, supaya hidup kami diubahkan menjadi alat baik dan Tuhan. Haleluya. Amin.
Yesus,
percaya ada sukacita yang luar biasa, amin. Apapun masalah kita, saya percaya biarlah Tuhan yang berikan kita jalan keluar ketika kita datang dalam hari ini. Mari saudara, sebentar kita mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan jangan sampaikan masuk dalam hati kita, dan hati kita menjadi tanah yang subur, supaya firman Tuhan berbuah berkali lipat ganda, supaya hidup kita menjadi bakalan kemuliaan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu, kami siap Tuhan. Biarlah firman hidup dalam diri kami, biarlah hidup kami, biarlah baik dan selama-lamanya. Amin. Kau malah mikirin mungkin tak dapat, dan kau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhan tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang mereka suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau alami kini mungkin tak dapat, kau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang mereka suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang mereka suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Bapak. Bersyukur Bapak sebentar kami beri kesempatan mendengar firman. Urapi hamba-Mu, biar Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Yang percaya firman Tuhan dasar dalam hidup kami, yang kamu mengubah hidup kami. Berbicaralah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus yang mulia. Amin.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di dalam ruangan maupun yang sedang menyaksikan siaran ini. Biar damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Dan saya percaya meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, pandemi COVID-19, Tuhan terus memelihara hidup kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu, saya percayakan hal itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pada hari Minggu ini, yaitu tentang suatu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya persiapkan, yaitu yang terambil di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-11. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mendengarkan siaran ini, menyaksikan siaran ini, saya akan bacakan untuk setiap kita, yaitu Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. LPI yang berjudul Bersabar dalam Penderitaan. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Berbagi setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, bahkan mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik itu yang sedang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan siaran ini, saya ingin memberikan sebuah tema di dalam khotbah minggu ini, yaitu adalah tentang bersabar di dalam proses Tuhan, bersabar di dalam tempaan Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita perhatikan bahwa kata bersabar ini itu menggunakan dalam istilah bahasa Yunani-nya, saya katakan di sini makrotumeo. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, yaitu artinya dalam untuk bersabar. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita sudah membaca perikop ini dari pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai yang 11, bisa kita temukan setidaknya kurang lebih 4 kali kata ini diulang, dan ada juga makna yang sama, yaitu makna untuk bersabar, yaitu yang dalam bahasa aslinya hupomone, itu diulang 2 kali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam tradisi Alkitab, bila mana kata-kata diulang sampai 3 kali atau lebih, itu adalah hal yang sangat penting, hal yang tidak main-main. Di sini penulis atau Yakobus menuliskan kata ini itu sampai 4 kali, bahkan makna yang mirip itu 2 kali, atau bisa dikatakan 6 kali makna ini diulangi. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kita melihat bahwa ternyata di sini Yakobus sangat menekankan akan hal ini. Akan hal apa? Akan hal tentang kesabaran. Yakobus sangat menekankan hal tersebut. Di sini kalau kita perhatikan di pasal yang kelima, ini adalah pasal penutup. Jadi Yakobus menutup suratnya, Yakobus menutup tulisannya dengan menekankan kembali mengenai apa yang di pasal-pasal sebelumnya, di
di pasal pertama sampai yang pasal yang keempat, sampai pada akhirnya pasal yang kelima, tentang apa yang dia katakan, yaitu tentang apa Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang bertahan dan bersabar di dalam pergumulan. Pergumulan adalah hal yang selalu ada di kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Setiap orang, baik itu tua maupun muda, kaya ataupun miskin, itu pasti mempunyai pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi di sini dikatakan Yakobus sangat menekankan di dalam pergumulan itu untuk kita bertahan dan bersabar. Dan bahkan dikatakan bahwa kalau kita perhatikan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini sebenarnya masih ada hubungan dengan perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya itu berjudul peringatan kepada orang kaya dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-6. Kurang lebih perikop ini menyampaikan bahwa kekayaan yang mereka tumpuk ketika mereka menyandarkan hidup mereka kepada hal yang fana, yaitu kekayaan yang bisa habis, itu semuanya akan sia-sia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya suka searching di internet atau suka main sosial media, dan saya menemukan di Afrika sana ada seseorang yang bisa dikatakan kaya, konglomerat dan sebagainya. Dia memesankan bahwa ketika dia mati, kolong peti matinya dipenuhi dengan uang, perhiasan, dan emas. Ngapain? Buat apa? Dia sendiri sebenarnya menyadari bahwa hidupnya selalu berfoya-foya dan menyadarkan dirinya kepada hal yang fana, yaitu kekayaan, yang padahal memang tidak dia bawa mati, yang padahal dia tidak bawa kekekalan, tetapi dia minta supaya peti matinya dipenuhi karena dia berpikir konyolnya seperti ini. Barangkali ketika saya diperhadapkan dengan Tuhan, saya bisa menyokoknya dengan emas saya maupun uang saya. Hal yang konyol dan saya katakan, maaf kata dengan kata kasar mungkin bodoh Bapak Ibu. Hal yang sangat bodoh sekali. Kenapa? Apa surga kekurangan emas Bapak Ibu? Lantainya aja kayak emas gitu kan. Apa surga kekurangan semuanya? Enggak Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tetapi karena orang ini terlalu menyandarkan hidupnya akan kekayaannya dan gila akan kekayaannya, sampai orang ini di Afrika, ini kisah nyata terjadi hal yang demikian, sangat memprihatinkan sekali. Dan yang paling memalukan adalah dia juga orang Kristen, beragama Kristen. Ini sangat memalukan sekali Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya kita semua tidak seperti itu. Kita semua menyandarkan hidup kita akan harapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pria ini berpikir dia bisa menyogok. Saudara, menyogok sendiri-sendiri adalah perbuatan dosa. Menyuap sendiri juga adalah perbuatan salah, dosa. Terserah surga itu mau lantainya emas, lantainya perak, lantainya berlian sekalipun, tapi intinya bukanlah di situ. Bukan masalah emasnya, bukan masalah kemewahan surganya, tetapi di dalam surga tidak ada yang namanya dosa. Itulah yang terpenting Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan pria ini berpikir menyogok sendiri adalah dosa, makanya nggak logis Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Karena itulah pasal yang ke-11 ini, perikop ini masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Karena pada konteksnya pada waktu itu orang-orang kaya di sana, orang-orang kaya di zaman Yakobus itu memperkaya dirinya sendiri dan egois dan tidak mau menolong sesamanya, bahkan sekalipun dia sudah mengaku percaya pada Kristus. Itu justru tindakan iman yang mengatakan bahwa iman itu nol sebenarnya, karena menggantungkan diri kepada hal yang fana. Nah Bapak Ibu, kembali lagi dalam pembacaan kita mengenai apa yang ditekankan Yakobus tentang bersabar. Mengapa Yakobus sangat menekankan hal tersebut? Mengapa Yakobus benar-benar menekankan peringatan tentang bersabar dan bertahan dalam pergumulan ini? Nah, mari Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama. Yang
ayat 7 sampai ke 11, saya setidaknya menemukan ada 3 poin yang dapat kita pelajari bersama dari penekanan Yakobus ini. Di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kita bisa melihat bahwa Yakobus menekankan kita untuk bersabar dan belajar dari seorang petani. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Poin yang pertama, kita diajak untuk belajar dari kesabaran seorang petani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini Yakobus memakai ilustrasi tentang seorang petani yang menantikan hasil berharga dari tanahnya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya kondisi petani di negara kita maupun kondisi tanah atau petani di negara asal penulisnya, yaitu di kalau nggak salah Palestina, itu berbeda di dalam hal hujan. Di sana di Palestina, hujan musim gugur itu terjadi di bulan Oktober sampai November. Di sini dikatakan hujan musim gugur. Nah, kalau di sana di dalam peta Alkitab, di sana dikatakan bahwa hujan musim gugur ini menurut sejarah daerah sana geografisnya itu terjadi bulan Oktober sampai November. Itu turun sesudah bibit ditanam. Lalu hujan untuk musim seminya itu terjadi dari April sampai Mei. Itu turun ketika bibitnya, benihnya itu sudah mulai matang. Artinya ada rentang yang cukup jauh. Oktober, November hujan itu kan ya. Nunggu hujan lagi. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kurang lebih suruh nunggu 5 bulan Bapak Ibu. Nunggu 5 bulan sampai hujannya datang lagi. Diprediksi itu sekitar April sampai Mei kurang lebih. Artinya ada momen di mana mereka itu harus sabar nunggu dalam waktu yang cukup lama untuk menantikan hujan bagi tanah mereka supaya benihnya itu tumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita bisa melihat bahwa ya cukup lama juga. Betapa lamanya para petani, kalau kita ilustrasikan berarti mereka harus menantikan itu baru hujannya aja Bapak Ibu, baru hujan sekali. Mereka harus mengolah tanahnya, mereka harus membajaknya dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hasil penantiannya, saya percaya itu tidaklah sia-sia. Hasil penantiannya yang dilakukan oleh petani dalam mereka maupun itu menunggu hujan dan dalam mereka menggarap ladang mereka itu tidak sia-sia Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak sia-sia dan mereka akan menerimanya hasil dari benih mereka yang subur itu, yang tumbuh dan berbuah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pun kita. Ketika kita yang pertama mau bersabar di dalam pergumulan hidup kita, ketika kita mau bersabar di dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, saya percaya bahwa itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu tidak sia-sia. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena kita percaya di dalam setiap pergumulan kita, sesungguhnya Tuhan tidak hanya sekedar diam. Tuhan memang maha tahu, tetapi dalam kemahatauannya itu Tuhan juga sedang berperkara. Walaupun kita seakan-akan tidak merasakan dan tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan, tetapi sebenarnya di dalam masa-masa tersebut Tuhan sedang berperkara dan Tuhan sedang merancangkan hal yang terbaik, bahkan lebih dari sekedar baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa ternyata di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan di sini mengandung makna akan pengharapan kita. Mereka takut akan kedatangan Tuhan. Mengapa takut? Karena mereka merasa diri mereka berdosa, karena mereka merasa diri mereka itu penuh dengan salah dan sebagainya.
dan mereka tidak punya pengharapan yang pasti. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kedatangan Tuhan justru adalah suatu kelegaan bagi kita. Justru suatu kelegaan. Mengapa? Karena kita yang sudah percaya dan ditebusnya, kita terlepas semua dari penderitaan tersebut dan kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan hadirat Tuhan di sana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di poin yang pertama ini saya tidak lama kita belajar tentang kesabaran dari seorang petani yang diilustrasikan oleh Rasul Yakobus. Kita belajar bahwa penantian kita dalam kesabaran kita menunggu jawaban dari Tuhan atau kemudian menunggu kepastian dari Tuhan itu tidaklah sia-sia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan ketika kita bersabar menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, saya katakan hari Tuhan semakin dekat, mengapa? Karena tanda-tanda nubuat dalam Alkitab selalu digenapi dan selalu dipenuhi. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu selalu digenapi dan selalu dipenuhi melalui perkembangan zaman ini. Saya percaya bahwa setiap kita ketika kita bersabar dalam pergumulan, itu semua tidak akan pernah sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu kita belajar bersabar, mari kita belajar untuk bertahan. Belajarlah kita berpikir bahwa sebentar lagi nih, bisa nih, Tuhan menguatkan saya nih. Belajarlah seperti itu, belajarlah sabar dan belajarlah untuk dimampukan oleh Tuhan. Itulah poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Lalu poin yang kedua di ayat yang ke-9, yaitu kita belajar bahwa di dalam kita bersabar, bertahan, dan jangan menyalahkan sana sini Bapak Ibu. Di ayatnya ke-9 dikatakan apa? Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan jangan saling mempersalahkan, dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu, di sini diingatkan supaya kita jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut dan jangan suka salah sini. Jangan suka menyalahkan semuanya. Apa-apa disalahkan. Itu kebiasaan orang yang buruk. Tidak mau koreksi diri, tidak mau evaluasi diri, mengambing hitamkan seorang lain atau keadaan dan sebagainya. Di sini artinya kita diajarkan bahwa makna kesabaran itu memang kita tidak boleh bersungut-sungut. Tapi begini Bapak Ibu, memang pada dasarnya orang dalam penderitaan itu masih diberi ruang untuk kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Itu nggak apa-apa. Mengapa? Karena nyatanya pemazmur pun melakukan hal yang sama. Penulis kitab Mazmur yang paling banyak, yaitu Daud, pun menyampaikan keluh kesahnya. Tapi keluh kesah yang bagaimanakah? Kita juga harus mencontoh dari pribadi Daud. Sekalipun ia berkeluh kesah kepada Tuhan, ia tetap percaya dan tidak kecewa kepada keputusan-keputusan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, memang sekali lagi bahwa orang percaya masih diberikan ruang untuk kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi di sini kita melihat Yakobus punya maksud lain, di mana Yakobus melarang orang bersungut-sungut dan melarang orang untuk saling menghakimi sesuai dengan ayatnya ke-9. Itu karena apa? Karena sikap seperti itu cenderung justru akan saling menghancurkan, saling menurunkan, saling menurunkan iman atau semangat masing-masing jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sifat seperti itu, sifat saling bersungut-sungut dan saling menyalahkan salah orang lain, itu cenderung justru akan saling menghancurkan satu dengan yang lain. Ini yang fatal. Jangan sampai ternyata karena perkataan kita, jangan sampai karena sikap kita itu bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain, iman orang lain malah bisa hancur gara-gara kita. Semangat orang lain di dalam Tuhan malah bisa jadi hancur gara-gara kita. Makanya Yakobus pun juga mengatakan dosa karena lidah. Ini sekali lagi berkaitan dengan pasal-pasal yang sebelumnya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, artinya jangan sampai di dalam keadaan seperti ini kita jangan sampai bersungut-sungut, kita jangan sampai menyalahkan, karena ada satu alasan yang paling kuat. Dikatakan bahwa alasannya adalah ada hakim yang berdiri di ambang pintu. Siapa hakim itu? Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, siapakah hakim itu? Dia Tuhan, hakim yang adil, hakim yang mengadili, yang hidup.
dan yang mati. Hanya Tuhanlah yang boleh menghakimi dosa, hanya Tuhanlah yang boleh menghakimi kesalahan. Kita hanya sekedar bisa menegur, kita hanya sekedar bisa memperingatkan. Walaupun kadang kita menegur pun dikatakan menghakimi, ya nggak apa-apa. Yang penting kita lakukan bagian kita. Tetapi memvonis dan sebagainya itu adalah bagian kita. Kita memang hanya sebatas bisa menegur dan memperingatkan. Lakukan kalau memang itu perlu, lakukan kalau memang itu penting. Tetapi penghakiman tetap adalah miliknya Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Artinya kita belajar di poin yang kedua ini, kita di waktu yang menjelang dengan kedatangan Tuhan ini, di waktu-waktu yang sudah dekat, di mana nubuat-nubuat dalam Alkitab itu mulai dipenuhi, kita itu seharusnya tidak punya waktu untuk bersungut-sungut menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi kita harusnya membangun diri kita sendiri, semakin mencintai Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin ikut membangun iman saudara-saudara seiman kita yang mungkin masih lemah imannya, yang mungkin belum mendengar Injil, yang mungkin sudah lupa dengan Injil. Mengapa kabar Injil harus diulang-ulang, Bapak Ibu? Mengapa kabar baik, walaupun kita udah tahu ya, udah dengar tentang kabar baik, kabar Injil, mengapa harus sering kita dengarkan? Jawabannya adalah karena kita juga sering lupa. Ya kan Bapak Ibu? Karena kita juga sering lupa, makanya kita juga mungkin harus memberitakannya berkali-kali juga kepada orang-orang yang sekiranya mungkin ada keraguan dalam hatinya, ada keraguan di dalam iman percayanya. Tidak apa-apa, mungkin kitanya yang bosan, tetapi orang tersebut pasti tidak akan bosan untuk mendengarkan Injil. Karena memang realitanya setiap hari pun kita lupa dengan Injil, Bapak Ibu terkasih dengan Tuhan Yesus. Dan melalui poin yang kedua ini, marilah kita saling menguatkan dan meneguhkan di dalam iman. Memang kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam situasi seperti ini, tetapi melalui media yang bisa kita gunakan, kita masih tetap dapat meneguhkan dan menguatkan di dalam iman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jangan mau dikalahkan keadaan, tapi kuasailah keadaan. Seperti burung Raja Wali, dia tidak kalah dengan badai, tapi dia menguasai badai dan dia terbang tinggi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, melalui poin yang kedua ini kita diajarkan supaya kita tidak bersungut-sungut dan menyalahkan sana sini, tetapi kita mau saling menguatkan dan meneguhkan di dalam iman, Bapak Ibu yang terkasih. Dan poin yang terakhir yang akan kita pelajari, yaitu dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, itu diajarkan bahwa kita harus belajar dari para nabi-nabi dan dari satu tokoh Alkitab, yaitu Ayub, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau tadi Yakobus menggunakan ilustrasi petani untuk menggambarkan tentang kesabaran, sekarang di sini Yakobus menggunakan ilustrasi yaitu para nabi-nabi terdahulu dan juga tokoh iman di dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa nasib para nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama itu banyak yang kata ngenes, Bapak Ibu. Saya pernah ingat dalam kuliah saya, Nabi Yesaya kalau nggak salah, dia harus meninggal dengan cara digergaji. Digergaji itu gimana? Yesaya dimasukkan ke dalam suatu kayu yang dilubangi, kayu besar dilubangi, lalu kayu itu ditutup dan dia digergaji. Lalu Yeremia, bangsanya sendiri tidak bertobat, makanya dia menulis kitab Ratapan. Pokoknya banyak sekali tokoh-tokoh iman yang harus berakhir ngenes waktu itu. Tetapi apakah akhir hidup yang ngenes berarti bad ending? Enggak, Bapak Ibu, enggak seperti itu, enggak semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kitab Yesaya itu bisa dikatakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang cukup paling banyak menubuatkan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias, paling banyak menubuatkan atau meramalkan kedatangan Yesus. Apakah Yeremia sia-sia usahanya? Ya tidak juga. Dia juga menulis kitab Ratapan dan kitab Yeremia sendiri yang sampai sekarang ini kita baca, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ayub kalau di dalam tradisi tradisional itu memang ada yang menyebutkan nabi. Tapi kita belajar saja dari tokoh Ayub ini bahwa Ayub ini nggak salah apa-apa, Ayub ini nggak berdosa apa-apa,
dia orang saleh, dia orang baik dari tanah Ur. Tahu-tahu dalam satu masa, dalam satu periode, semuanya dibakar habis. Semuanya dibakar habis. Hartanya habis, lembunya ternaknya habis, anak-anaknya banyak yang meninggal. Bapak Ibu, salah apa sih Ayub kan? Salah apa sih itu kan? Tetapi Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, penulis Yakobus ini menekankan teladan kesabaran juga dari para nabi dan juga salah satunya dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama, yaitu yang bernama Ayub. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa melalui salah satunya kitab Ayub ini, tokoh Alkitab Ayub ini, poinnya adalah apa? Bahwa orang, setiap kita, setiap manusia, setiap orang itu sebenarnya bisa menanggung penderitaan dengan sabar berdasarkan keyakinan apa Bapak Ibu? Berdasarkan keyakinan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu mempunyai maksud tertentu, itu Tuhan mempunyai maksud yang baik untuk setiap hal yang diizinkan terjadi, dan tidak akan selamanya penderitaan itu berlangsung, tetapi Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikannya untuk kita dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui poin yang ketiga ini kita pun juga diajarkan untuk kita belajar tentang teladan kesabaran. Di sini Yakobus mengutip dalam Perjanjian Lama, yaitu para nabi, nabi-nabi terdahulu dan juga tokoh Ayub. Karena itu Bapak Ibu, kita mari untuk tetap belajar kesabaran dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, dan mari kita baca Alkitab kita untuk kita belajar apa teladan yang bisa kita tiru dari mereka di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi persoalan hidup mereka. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita pun juga harus belajar dari Kristus sendiri. Mengapa? Karena 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tetapi ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ternyata kita pun juga meniru teladan Kristus bagaimana ketika ia pun harus menghadapi masa-masa sebelum ia disalib, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Rasul Petrus pun juga mengatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya supaya kita mengikuti pun teladan Kristus. Tidak hanya mengikuti teladan para nabi maupun tokoh Alkitab Ayub, tetapi kita juga mengikuti teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mengapa teladan yang sempurna? Karena setiap tokoh-tokoh sebelum Yesus semuanya berbuat dosa. Hanya Kristus saja yang sempurna dan tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini, itu yang dapat kita renungkan pada hari ini, tentang bagaimana kita belajar untuk bersabar dan bertahan di dalam menghadapi pergumulan, di dalam menghadapi penderitaan, di dalam mengalami setiap proses. Saya ingin bacakan atau simpulkan sebuah kutipan yang baik, Bapak Ibu. Tuhan mungkin tidak segera mengangkat masa-masa sulit dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan pasti membantu kita untuk melaluinya. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan mungkin tidak segera mengangkat masa-masa sulit dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan pasti membantu kita untuk melaluinya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita boleh mengaplikasikan firman ini bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sudah ada dalam pribadi setiap kita masing-masing. Amin. Kita tutup ibadah.
Syukur Tuhan kebenaran firman-Mu yang saya sampaikan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Mana Engkau terus menguatkan kami, terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap sabar, untuk kami boleh tetap bertahan ya Tuhan, saat kami terus melewati segala pergumulan, kesulitan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri akan memampukan kami ya Tuhan, untuk kami melewatinya. Karena kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau Tuhan Allah yang terus setia menyertai kami ya Tuhan, menggandeng tangan kami dan memberi kami kemampuan Tuhan, untuk kami melewati, untuk kami mengatasi setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan bila firman-Mu terus Tuhan mengingatkan, memberi kami kekuatan. Kau urapi kembali hamba-Mu Erik ya Tuhan, yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terus Tuhan yang mengurapi, Tuhan terus nambah-nambahkan hikmat-Mu, dan terus Tuhan yang akan memakai hamba-Mu Erik Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini Tuhan, juga jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online, mereka yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Tuhan Kau juga terus yang memberikan kekuatan. Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu yang terus berharap dan setia kepada-Mu menghadapi, mengatasi setiap pergumulan mereka secara sendirian. Tapi kami percaya Kau Allah yang setia, dan kami percaya pertolongan-Mu sudah datang tepat pada waktunya. Bagi saat ini, bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Bila bilur-bilur darah-Mu yang menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit pagi hari ini. Kesembuhan, mujizat itu terjadi ya Tuhan. Bagi jemaat-Mu saat ini, juga anak-anak-Mu yang saat ini dalam kekurangan, kami percaya Engkau Yehova Jireh, Kau Tuhan yang memberkati, Kau Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Bagi anak-anak yang sedang lemah imannya, kami percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami yang sedang lemah saat ini Tuhan. Dan anak-anak yang putus asa, kami percaya pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu terus Kau limpahkan atas kami. Kasih karunia-Mu Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan, untuk kami menghadapi dan melewati Tuhan segala pergumulan dan masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Pagi hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, untuk kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini adalah segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat jasmani, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat materi apapun yang kami butuhkan Tuhan Yesus sediakan. Apapun yang dikerjakan tangan kami Tuhan Yesus membuat sukses dan berhasil. Lebih juga berkat-berkat rohani, bela damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah untuk dicurahkan melimpah dalam hidup kami. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Mari kita percaya sudah diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.